Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seperti yang saya bilang tadi pagi, sore ini saya akan kembali berikan satu game antara Mikhail Tal versus Lev Aronin. Jadi Lev Aronin ini tidak ada hubungannya dengan Levon Aronian kawan. Memang namanya sangat mirip, tapi tidak ada hubungan keluarga. Dan kenapa saya pilih game antara Mikhail Tal versus Lev Aronin lagi? Karena permainan Lev Aronin ini cukup menarik kawan, cukup kuat. Walaupun Mikhail Tal begitu ganasnya tadi pada game pertama membuat serangan dengan langkah pengorbanan menterinya, tapi mampu dibendung oleh Lev Aronin. Rekor pertemuan kedua pemain ini kawan tidak banyak, mereka hanya sebanyak 3 kali bertemu. Lev Aronin unggul atas Mikhail Tal, 2 game dia menang dan 1 kali remis. Dan game yang akan kita ulas ini adalah permainannya pada tahun 1954 saat Mikhail Tal masih berusia 18 tahun. Oh ya kawan, tadi di video pagi ada kesalahan data permainan yang ada di sebelah kiri papan. Seharusnya saya ingin mengulas game pada tahun 1954 ini terlebih dahulu, baru tahun 1957 akan diulas pada sorenya. Ternyata saya balik dan data yang ada di sebelah kiri papan ternyata saya lupa untuk mengeditnya. Terima kasih bagi yang sudah mengingatkannya. Jadi video tadi pagi data permainan aslinya yang betul ada di kolom deskripsi. Sekalian ada juga notasinya di situ kawan. Jadi pada video ini yang akan kita ulas adalah permainan Mikhail Tal di tahun 1954 saat dia masih berusia 18 tahun dan belum menjadi Grandmaster bertemu dengan Lev Aronin ini. Dan game ini terjadi pada event turnamen Soviet Team Cup kedua di kota Riga, Latvia, kota kelahiran Mikhail Tal. Langsung saja kita ke atas papan. Mikhail Tal pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas dengan permainan karokan defense oleh Lev Aronin. Kuda C3, biasanya putih seringkali memainkan pion D4 terlebih dahulu kawan, tapi Mikhail Tal memilih kuda C3, pion D5, kuda F3 variasi serangan 2 kuda, pion D pukul pion E4 dipukul balik oleh kuda, dan kuda F6, kuda pukul kuda skak dipukul balik menggunakan pion G. Permainan ini mirip dengan permainan Bronstein kawan, atau variasi Bronstein, di mana saat pion C6 dimainkan oleh hitam, putih memainkan pion D4 terlebih dahulu, pion D5, kuda C3, pion pukul pion dipukul balik, selanjutnya kuda F6 dan kuda pukul kuda. Jika dipukul menggunakan pion E kawan, ini adalah variasi Tartar Cover, tapi jika dipukul balik menggunakan pion G, ini adalah variasi Bronstein atau variasi Larsen. Tapi bedanya kawan, di sini ada pion, tapi di game aslinya di posisi petak D4 ini tidak ada pion yang didorong maju. Di sini Mikhail Tal melanjutkan gajah C4, mempersiapkan juga untuk rokade, tapi perlu diperhatikan juga kawan, jika kalian bermain sebagai putih, hati-hati lajur G sudah terbuka bagi beteng hitam. Incaran gajah ini adalah pion F7 atau petak ini kawan, petak E6. Hitam membalas dengan menteri C7. Mikhail Tal rokade pendek, tidak takut akan lajur G yang terbuka bagi beteng hitam, dan hitam melanjutkan pengembangan gajah terangnya, mengepin kuda, dibalas dengan pion D4, membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah gelapnya. Hitam juga begitu, membuka diagonal petak gelap bagi gajahnya, juga memperkuat posisi diagonal ini kawan dari ancaman gajah terang putih. Mikhail Tal menggeser beteng ke E1 dan coba perhatikan posisi beteng ini kawan, serta gajah terang ini sedang memberikan pressure bagi pion E6 ini. Jika memungkinkan nanti jika gajah terang ini pindah kawan untuk mengawal pionnya ini, kemungkinan putih juga akan berani melakukan pengorbanan untuk membuka lajur pusat. Hitam melanjutkan pengembangan kuda ke D7, mungkin persiapan untuk rokade panjang. Pion H3 mengusir gajah untuk meninggalkan pionnya ini kawan. Dan gajah pun meninggalkan pionnya, dia bergerak ke peta H5. Jika bergerak ke peta F5 ini kawan, mungkin berikut inilah yang akan dilakukan oleh putih, yaitu kuda akan mengejarnya ke peta H4 atau dia bermain dengan pion A4 untuk melakukan pergerakan di sayap menteri kawan. Berhubung posisi raja hitam ini memungkinkan untuk rokade panjang, jadi tak ada salahnya jika gajah tadi bergerak ke peta F5 ini, pion-pion sayap menteri siap untuk didorong. Ataupun juga mengejar gajah ini dengan pion G4, tapi cukup riskan dengan memainkan pion G4 ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pada posisi seperti ini, Lev Aronin mendorong atau menarik mundur gajahnya ke peta H5
Dan disinilah Mikaltal memulai aksinya dengan gajah pukul pion E6. Mulai membuka permainan, melakukan pengorbanan. Cukup agresif kawan, di umur 18 ini sudah menunjukkan gairah mudanya untuk memberikan tekanan agresif pengorbanan gajah pukul pion E6 ini. Diterima dan dipukul balik oleh beteng skak raja ke F7. Peta yang salah bagi raja hitam. Tapi kemungkinan raja bergerak ke peta ini memang sudah benar-benar dikalkulasi oleh Lev Aronin, yaitu untuk memprovokasi kuda untuk melakukan pengorbanan kembali di peta ini kawan. Peta yang bagus bagi raja hitam adalah tetap berada di petanya ini kawan. Skak ini tinggal ditutup dengan gajah. Apabila tekanan ditambah dengan menteri E1, kuda hitam bisa ke F8 menyerang beteng ataupun memberikan akses bagi menteri melindungi gajahnya. Beteng pukul pion F6, di sini gajah bisa pukul kuda, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya kuda ke G6 memperkuat posisi gajah. Selanjutnya beteng pun siap untuk digeser untuk menantang pertukaran, bisa dilakukan oleh hitam ataupun melakukan rokade panjang di langkah berikutnya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pada posisi seperti ini tadi, saat beteng pukul balik pion E6 ini dan melakukan skak, hitam tidak menutupnya dengan gajah, memprovokasi Mikaltal dengan langkah raja ke F7, memprovokasi kuda melakukan skak, dan ini dilakukan oleh Mikaltal kembali membuat langkah pengorbanan. Diterima dan sin Mikaltal pukul gajah H5 skak, raja ambil beteng, dan selanjutnya gajah gelap ambil pion G5. Dengan melakukan pengorbanan tadi kawan, gajah pukul pion E6 diikuti beteng pukul pion tadi, terus kuda melakukan skak pengorbanan, di sini dipukul balik oleh pion. Menteri putih mendapatkan posisi yang bagus dengan pukul gajah hitam yang ada di peta H5 ini. Sekarang posisi menteri mendapatkan kontrol di petak terang ini, juga nanti bisa bergerak ke petak-petak terang ini untuk melakukan skak terhadap raja hitam. Gajah gelap putih pun juga mendapatkan diagonal yang bagus. Di diagonal ini bisa bergerak ke peta ini nanti. Jika raja bergeser ke petak gelap, didukung oleh betengnya bisa bergerak ke lajur E, lajur yang terbuka penuh menyergap raja kawan. Dan kompensasi yang didapat oleh putih berupa 3 pion dari beberapa pengorbanannya tadi. Posisi putih sangat unggul pada posisi seperti ini. Di sini hitam merespon dengan langkah kuda ke E5, langkah terbaik untuk memblokade akses beteng untuk menyergap rajanya, membuka ruang bagi pelarian raja ke peta ini kawan, dengan mengorbankan kudanya ini. Sementara Mikaltal tidak terburu-buru pukul kuda dengan pion kawan, Mikaltal terlebih dahulu menggeser betengnya ke E1, mengepin posisi kuda, dan hitam melanjutkan dengan langkah menteri G7. Mikaltal melakukan skak dengan menteri G4, dan langkah ini adalah langkah keliru. Pada posisi ini tadi kawan, kuda ini siap disikat oleh beteng, merupakan langkah terbaik untuk segera mengaktifkan beteng untuk menekan raja. Raja mungkin bergeser ke D6 dan putih bisa melanjutkan gajah ke F4, persiapan discover check atau discover tag kawan. Dan di sini raja pasti bergeser ke petak terang, ke petak D7. Di sini beteng bisa digeser ke G5, mengancam menteri, memberikan akses atau tameng bagi menteri putih untuk melakukan skak di diagonal terang ini. Tapi Mikaltal memilih langkah menteri ke petak G4 terlebih dahulu skak. Di sini raja bergeser ke D6. Petak yang bagus adalah petak F7 kawan. Selanjutnya setelah kuda ini dipukul oleh beteng, maka selanjutnya raja bisa bersembunyi di petak G8. Pastinya menteri ini akan pindah untuk menghindari satu lajur dengan menteri hitam kawan. Mungkin ke peta F3, persiapan nanti memindahkan beteng ke lajur G untuk menyerang menteri serta raja. Antisipasinya adalah pion H6 mengontrol petak G5 ini. Dan seterusnya, raja bisa nanti bersembunyi ganti ke petak terang ini untuk memberikan jalan bagi betengnya keluar. Dan pada posisi petak terang ini nanti kawan, posisi raja saya rasa nanti aman. Karena kenapa? Karena putih tidak mempunyai gajah terang untuk menyerang di diagonal terang ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pada posisi kena skak seperti ini dari menteri putih skak, raja bergeser ke D6 dan Mikaltal melanjutkan pukul kuda menggunakan pion. Kembali membuat langkah yang tidak akurat kawan, dan posisi sekarang berbalik. Lihat indikator, posisi hitam sedikit lebih unggul. Memukul kuda menggunakan beteng merupakan pilihan terbaik untuk mengaktifkan beteng untuk mendukung menteri melakukan skak di sini dan seterusnya.
Tapi Mikhail Tal memukul kuda menggunakan pion. Ini memberikan kesempatan raja lari ke C7 untuk mencari tempat tersembunyi. Dan Mikhail Tal mendorong pionnya untuk membuka diagonal gelap ini bagi gajah melakukan skak, sekaligus memberikan ancaman berikutnya di peta E7 kawan. Dijawab dengan langkah beteng G8. Berkoneksi dengan menteri di lajur G kawan. Persiapan untuk memberikan tekanan di lajur G ini. Sekarang gajah ataupun siap untuk bertukar menteri di langkah berikutnya ataupun ancaman skak mat pukul pion G2. Terlebih dahulu gajah F4 skak ditutup oleh gajah pukul gajah skak, dipukul balik dan beteng D1 skak. Raja ke C7, menteri ke F4 skak. Menghindari ancaman pertukaran menteri kawan, dan di sini raja mundur ke C8. Mikhail Tal memainkan pion G4 menghindari ancaman skak mat dan dijawab dengan beteng D8 menantang pertukaran. Karena sudah merasa unggul satu beteng, jadi sangat logis untuk mensederhanakan permainan. Mikhail Tal menolak menggeser beteng ke I1, mendukung pionnya untuk maju, dan di sini menteri C7 menantang pertukaran menteri. Ditolak menteri ke F5, di sini menteri menghentikan laju pion di peta E7. Mikhail Tal melanjutkan dengan pion C4 untuk mengontrol peta ini kawan agar tidak ada ancaman dari beteng hitam. Pion B6 jawaban oleh hitam atau left Aronin membuka ruang sebanyak mungkin bagi pergerakan rajanya kawan. Untuk naik ke peta B7, betengnya bisa keluar, dan di sini pion F4 lanjut Mikhail Tal berharap pada pion mayoritas sayap raja ini. Raja ke B7, menteri ke E5, persiapan memberikan jalan bagi pion-pionnya. Beteng naik ke D3 mengincar pion di backup oleh menteri di H5. Dan selanjutnya beteng D2 mengincar pion B2. Dibiarkan saja beteng putih naik ke E3 dan beteng satunya bergerak ke D8 berkoneksi dengan saudaranya untuk melakukan ancaman di baris pertama atau baris kedua nanti. Di sini Mikhail Tal melanjutkan langkah menteri F7 menantang pertukaran, diterima, dipukul balik. Selanjutnya beteng pukul pion B2 ancaman skak mat kawan, ditutup oleh beteng, disikat skak mat. Terlebih dahulu beteng E7 skak, raja bergeser dan raja putih bergeser ke F1. Jika sekarang beteng melakukan skak di sini, maka kemungkinan akan terjadi remis kawan. Ditutup oleh beteng E1 dan beteng akan kembali ke peta D8 untuk mengawasi pion ini promosi kawan. Putih akan melanjutkan beteng E8 untuk memblokade supaya pion ini bisa promosi, dan beteng hitam ini akan kembali melakukan skak dan bolak-balik akan terjadi seperti ini kawan. Dan permainan akan berakhir miss. Tapi saat raja putih ke F1, hitam tidak terburu-buru melakukan skak karena simpel bisa diantisipasi. Di sini hitam melanjutkan dengan beteng bergeser ke F8 memblokade pion. Nanti tinggal beteng satunya bergerak untuk menghabiskan pion-pion ini. Selanjutnya Mikhail Tal melanjutkan dengan langkah pion G5. Beteng ambil pion A terlebih dahulu. Pion H4, beteng H2. Di sini pion F5. Beteng ambil pion H4 dihabiskan semua sepertinya. Di sini pion G6. Pion H pukul, dipukul balik oleh pion F, dan beteng G4 oleh left Aronin mencegah pion ini maju. Di sini beteng E8 oleh Mikhail Tal, masih berharap pada pion-pion bebasnya ini kawan untuk segera promosi jika diambil oleh beteng hitam. Tentu saja ditolak kawan. Di sini left Aronin memilih pukul pion F7 dan pada posisi langkah 41 ini Mikhail Tal menyerah. Karena sudah tidak bisa kawan, walaupun kalian pukul balik menggunakan pion, beteng ini siap untuk melakukan skak. Setelah raja bergeser, pion ini sudah tidak bisa promosi lagi, dan putih harus menghadapi 3 pion hitam melawan 1 pion. Sudah cukup bagi hitam untuk bisa menang, kecuali kalian ngantuk. Jika bermain dengan endgame seperti ini, dengan keunggulan 2 pion, kalian masih kalah. Apalagi pion ini sudah terkoneksi kawan, 3 pion ini. Hitung-hitungannya 1 pion melawan 1 pion, dan 2 pion ini akan melenggang untuk bisa promosi. Hitam akan tetap menang jika hitam tidak ngantuk. Itulah kawan dimana serangan Mikhail Tal yang ganas, yang agresif tapi gagal dapat dimentahkan oleh left Aronin. Semoga permainan dari Mikhail Tal tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa nanti malam ada dimulainya turnamen online kawan, Chess Champion Tour seri pertama Earthing Master.
Tapi jadwalnya agak malam kawan, dimulai tengah malam. Jadi saya sarankan tidak perlu menonton, cukup nonton saja ulasannya dari Legenda Catur Dunia esok pagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.